Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika, NPM 19110900242, kelas Fisika 5C. Di sini pada UAS mata kuliah Fisika Material yaitu menjelaskan teknologi terbarukan tentang fisika material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Willianti, SPD, MSI. Pada teknologi terbarukan ini yang saya ambil yaitu teknologi biosorpsi dengan judul jurnalnya yaitu teknologi biosorpsi oleh mikroorganisme, solusi alternatif untuk mengurangi pencemaran logam berat. Sebelum adanya teknologi ini, untuk mengatasi pencemaran logam berat sudah menggunakan cara pengendapan pada endapan CaCO3 yang dapat memisahkan logam berat. Namun, cara ini kurang efisien karena tidak semua logam dapat terendapkan secara sempurna. Nah, kemudian ditemukan salah satu teknologi alternatif yang ramah lingkungan untuk mengolah limbah dengan logam berat ini yaitu teknologi biosorpsi. Biosorpsi merupakan teknologi pengolahan limbah terbaru yang dapat menyisihkan atau menghilangkan logam-logam beracun dalam limbah cair. Oleh karena itu, biosorpsi dapat dipertimbangkan sebagai suatu teknologi alternatif ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair industri. Proses biosorpsi dapat terjadi karena adanya material biologis yang disebut biosorben dan adanya larutan yang mengandung logam berat sehingga mudah terikat dengan biosorben. Beberapa jenis biomasa memang sangat efektif dalam mengakumulasi logam berat. Bahan biomasa yang dapat digunakan sebagai biosorben untuk proses biosorpsi adalah yang pertama ada mikroorganisme, yang kedua limbah industri fermentasi, yang ketiga serat alam yang mengandung selulosa. Teknologi biosorpsi ini memanfaatkan kemampuan mikroorganisme sebagai penyerap logam berat. Mikroorganisme yang digunakan sebagai biosorben pada penelitian ini adalah fungi, bakteri, alga, dan biopolimer. Gambar di samping merupakan salah satu contoh limbah logam dan pencemaran logam berat. Selanjutnya yaitu mekanisme biosorpsi. Mekanisme biosorpsi merupakan sebagian besar mekanisme penyisihan atau removal logam berat oleh mikroorganisme yaitu dengan pertukaran ion. Mekanisme ini dapat dibagi atas 3 macam atau 3 cara, yaitu yang pertama berdasarkan metabolisme, yang kedua berdasarkan posisi logam berat, ketiga berdasarkan cara pengambilan logam berat. Nah, cara pengambilan logam berat ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penangkapan pasif. Proses ini terjadi ketika ion logam berat terikat pada dinding sel dengan 2 cara yang berbeda. Pertama, pertukaran ion, dan kedua adalah pembentukan kompleks ion-ion logam berat. Yang kedua, penangkapan aktif. Penangkapan aktif dapat terjadi pada berbagai sel hidup. Mekanisme ini secara simultan terjadi sejalan dengan ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme atau akumulasi intraseluler ion logam tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi biosorpsi logam berat. Yang pertama ada faktor fenotip. Faktor fenotip yang mempunyai peranan penting dalam penyerapan logam berat adalah struktur dan komponen dinding sel. Selanjutnya faktor biomasa. Biomasa yang berbeda memberikan afinitas yang bervariasi dalam menyerap logam. Yang ketiga, faktor medium. Komposisi medium dapat mempengaruhi biosorpsi logam berat. Medium yang mengandung lebih dari satu jenis logam akan mempengaruhi biosorpsi karena sifat fisika suatu logam. Nah, berikut adalah hasil penelitian ion logam berat dengan berbagai jenis mikroorganisme. Nah, jenis mikroorganisme yang digunakan yaitu A ini adalah alga, kemudian Y ini adalah yeast, dan F ini adalah fungi. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan 2 cara. Yang pertama penangkapan pasif dan yang kedua penangkapan aktif. Kemudian jenis logam yang digunakan yaitu ada tembaga, kemudian timbal. Dari proses interaksi mikroba dengan logam berkonsentrasi tinggi menyebabkan efek toksik. Pada konsentrasi yang tinggi, logam diinduksi ke dalam sel sebagai mekanisme resistensi. Logam berat yang terinduksi ke dalam sel memicu terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas akan terikat kuat dengan protein dan DNA. Dalam biosorpsi yang memiliki peran penting adalah gugus karboksil, hidroksil, dan kelompok amino pada protein. Protein mengandung banyak gugus
interaksi dengan kation-kation logam menjadi sangat kuat dan tidak spesifik. Konsep dasar aplikasi proses biosorpsi digunakan untuk pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme untuk mengatasi permasalahan pencemaran logam berat. Proses biosorpsi sebagai teknologi alternatif untuk mengolah limbah cair. Regenerasi biosorben sangat penting dilakukan untuk menekan biaya dan membuka kemungkinan untuk melakukan recovery logam berat. Apabila endapan biosorben akan dibuang, harus dikeringkan terlebih dahulu dan dibakar di insinerator sehingga tidak mencemari lingkungan. Dari yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seleksi dan pemilihan biomasa yang sesuai merupakan unsur yang penting dalam aplikasi proses biosorpsi. Biosorpsi ini merupakan teknologi pengolahan limbah terbaru yang dapat menyisihkan atau menghilangkan logam berat beracun. Oleh karena itu, biosorpsi dapat dipertimbangkan sebagai suatu teknologi alternatif yang ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair industri. Teknologi biosorpsi yang melibatkan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran lingkungan oleh logam berat ini masih memerlukan banyak pengembangan melalui penelitian dan kajian yang berkesinambungan sehingga dapat diperoleh hasil terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.